Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema kamu punya tempat yang paling istimewa di hati mantan. Dia akan selalu mengenangmu sampai menangis. Ya, oke ya. Sebelum saya bahas, saya ingin menyapa seluruhnya adik-adikku sekalian di seluruh penjuru tanah air Indonesia. Ya, dari Pulau Sumatera, di Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, juga adik-adikku yang ada di luar negeri ya, di Malaysia, di Singapura, di Taiwan, di Hong Kong, di Jeddah, di Abu Dhabi, di Doha, dan seterusnya. Semoga kabarnya baik selalu ya, dan selalu bersemangat di dalam meraih apa yang Anda cita-citakan. Dan semoga berhasil. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi ya, pertanyaan itu kan selalu muncul tuh. Dan kita tidak akan pernah merasa puas dengan berbagai jawaban. Apakah mantan masih ingat dengan kita? Apakah mantan masih mengenang kita? Sementara saat ini dia sudah berdampingan dengan seseorang yang dia cintai. Sesungguhnya jawabannya yang paling tahu adalah Anda sendiri. Ketika Anda menjalani kisah cinta bersama dia, ada beberapa kategori. Kategori yang pertama, kisah cinta yang membuat orang trauma untuk mengingatnya. Karena isinya berantem terus, bertengkar terus, ya, konflik terus, rame terus. Tiap hari, pokoknya tidak ada hari tanpa teriak-teriak. Ya, maka ketika orang menjalani kisah cinta yang demikian, pokoknya berbeda terus, melelahkan, maka itu akan menyebabkan trauma. Yang terjadi apa kemudian? Yang terjadi ya, orang takut ya untuk mengingat kisah itu. Karena setiap dia mengingat perjalanan di waktu itu, dia jadi susah tidur. Ya, jadi cemas, jadi khawatir dan seterusnya. Nah, kemudian kategori yang kedua, orang yang menjalani kisah cintanya standar dan biasa-biasa saja. Ya, tidak pernah ribut atau jarang bertengkar, ya, nyaris tidak ada konflik antara dia dengan mantannya, tapi juga kisah cintanya tidak ada yang menarik. Ya, kaku, biasa banget. Dan kemudian semuanya dijalani tanpa ada romantisme di situ, tanpa ada kehangatan, tanpa ada perhatian dan seterusnya. Maka kalau standar begini, ya tentu tidak ada hal yang indah, tidak ada hal yang menarik kan untuk dikenang ya. Nah, kategori yang ketiga, orang yang menjalani kisah cintanya dengan indah, walaupun kemudian karena sesuatu dan lain hal terpaksa berpisah ya. Kan perpisahan itu bukan karena faktor orang sudah tidak cinta, bukan karena faktor orang sudah kehilangan determinasi di dalam mencintai. Orang berpisah karena faktor perbedaan pandangan hidup ya. Orang berpisah ya karena tidak mendapat
persetujuan orang tua, orang berpisah karena pilihannya masing-masing. Ya, jadi misal si laki-laki bilang kalau kita menikah pokoknya harus tinggal menetap di rumah saya karena saya anak tunggal. Tidak ada yang merawat, tidak ada yang mengurus orang tua saya. Sementara si wanita juga sama, anak tunggalnya. Orang tuanya juga mengajukan itu. Kalau menikah dengan dia harus tinggal di rumah untuk merawat dan menemani mereka. Ya kalau tidak ada titik temu, ya akhirnya tidak bisa bersatu. Walaupun sama-sama cintanya. Ya, nah, tetapi mereka menjalani kisah cinta itu dengan amat sangat indah. Ada ributnya, ada bertengkarnya. Kan manusiawi, perbedaan pandangan, ya, kemudian perbedaan argumentasi, literatur, dan seterusnya. Itu kan bisa membuat orang jadi berdebat. Tetapi juga pada sisi yang lain, mereka menjalani kisah cinta itu dengan penuh dedikasi, dengan romantisme yang luar biasa, dengan kehangatan dan perhatian yang besar, ya, dengan cinta yang amat sangat besar. Maka ketika orang menjalani cintanya dengan indah seperti itu, mereka terpaksa berpisah, misal tadi ya, orang tua tidak memberikan izin pada akhirnya, karena dua-duanya sama-sama menghormati dan mendahulukan orang tuanya, akhirnya mereka terpaksa berpisah. Maka yang demikian, kisah cintanya akan selalu dikenang dan dia akan menempatkan Anda di tempat yang paling istimewa di dalam hatinya meskipun gagal bersama. Ya, dia akan selalu peduli itu dengan Anda. Anda sakit, dia akan jadi orang yang pertama kali minta Anda untuk segera pergi ke dokter. Ya, kalau sudah tidak cinta atau memang tidak ada sesuatu yang indah, kita posting bolak-balik di media sosial, ya, sedang sakit rematik atau rabun atau gatel-gatel, dia tidak peduli karena memang tidak ada hal yang indah bagi dia untuk dikenang. Nah, ya, maka jawabannya Anda yang paling tahu. Ya, karena apa? Karena kita akan selalu mengenang hal yang terbaik, perjalanan cinta yang terbaik, dan orang yang terbaik yang pernah hadir dan menemani kehidupan kita. Ya, bahkan Rasulullah SAW pun selalu mengenang istri beliau, Khadijah radhiyallahu anha. Ya, di dalam sebuah hadis beliau bersabda, khairin nisa'iha Maryam ibnatu Imran wa khairun nisa'iha Khadijah. Wanita terbaik yang pernah ada ialah Maryam putri Imran dan Khadijah. Ya, nah, jadi cinta yang terbaik itu tidak akan pernah bisa dilupakan. Karena itu, apakah ketika Anda menjalani kisah cinta Anda bersama dengan mantan layak untuk dikenang? Ya, tentu kita yang paling tahu jawabannya. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.